Hana terkejut dan segera turun dari tempat tidur menghampiri suaminya yang baru saja ia jatuhkan lagi dari tempat tidur. "Om, baik-baik aja?" tanya Hana dengan khawatir. Khawatir jika pinggang suaminya encok karena terjatuh 3 kali dari tempat tidur. Itu pun karena ulahnya. "Iya, saya baik-baik saja," ucap Revan dan mengelus pinggangnya dengan posisi duduk di lantai, disusul oleh istrinya yang juga duduk di hadapannya. "Ya Allah, sampai kapan aku akan mendapat KDRT setiap pagi seperti ini? Bisa-bisa sakit pinggangku," batin Revan dengan menatap istrinya yang juga menatapnya. Maaf Om, Hana gak sengaja," ucap Hana dan memandang wajah suaminya yang rambutnya sedikit acak-acakan, menambah kadar ketampanannya. "Iya Hana, saya tahu kamu tidak sengaja. Saya yang mandi duluan ya," ucap Revan lalu bangkit dari duduknya, bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan menuntaskan sesuatu yang terbangun akibat ulah istrinya. Hana menatap Revan yang berjalan ke kamar mandi dengan tatapan sulit diartikan. "Tadi itu apa ya?" batin Hana bertanya-tanya tentang tonjolan yang mengenai betisnya tadi. Ia segera menggelengkan kepalanya, lalu bangkit untuk merapikan tempat tidur sembari menunggu suaminya selesai mandi. 15 menit kemudian, Revan keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Ia harus keramas pagi ini dengan air dingin, bukan air hangat. Ia melihat sekeliling kamar, di mana sama sekali tidak ada istrinya di sana. Revan membuang handuk yang ia gunakan untuk mengeringkan rambutnya dan bergegas keluar dari kamar untuk mencari istrinya tanpa mengenakan pakaian terlebih dahulu. Revan terus menuruni anak tangga dan mengernyit saat mendengar suara dari dapur yang memang dekat dengan tangga. Ia bergegas ke sana dan berhenti tepat di pintu dapur. Hana tengah menyiapkan nasi goreng untuk dirinya dan Revan. Meski tidak tahu memasak masakan seperti sup atau memotong ayam, tapi Hana masih tahu cara menggoreng nasi dengan telur tentunya. Ia belum menyadari jika seseorang tengah menatapnya di ambang pintu dapur. Hana mematikan kompor saat masakannya selesai dan segera mengambil piring untuk menyajikannya di atas meja. Hana berbalik dan terkejut melihat seseorang berdiri di ambang pintu dengan hanya mengenakan handuk yang menutup bagian bawahnya. "Oh, Om, kok nggak pakai baju?" tanyanya gugup dengan kepala menunduk dan wajah yang merona. "Mataku termanjakan lagi," batin Hana berteriak dengan menggigit bibir bawahnya. Revan tersadar dan segera bergegas menaiki tangga untuk masuk ke kamar dan memakai baju, meninggalkan Hana yang masih terdiam di tempatnya dengan jantung yang berdetak 2 kali lebih cepat. 15 menit kemudian, disinilah Revan, di meja makan dengan sepiring nasi goreng kecap di hadapannya. Masakan istri tercinta. Revan belum menyentuh nasi gorengnya, berniat untuk menunggu Hana dan makan bersama. Suara langkah kaki terdengar membuat Revan tersenyum kecil, lalu menatap sang istri yang berlari kecil menghampirinya. Hana mengernyit saat melihat nasi goreng di hadapan Revan, yang sama sekali tidak tersentuh. "Kok belum dimakan, Om?" tanyanya penasaran, takut jika suaminya tidak suka dengan masakannya. "Saya nunggu kamu," ucap Revan dengan tersenyum, membuat wajah Hana lagi-lagi merona merah. Hana segera menarik kursi di samping Revan, lalu duduk dan bersiap untuk menyantap nasi goreng buatannya. Ia segera menyendokkan nasi ke mulutnya, dan terkejut saat merasakan rasa yang aneh, dan seketika membuatnya meraih air putih di sampingnya. "Asin," batin Hana dengan berusaha untuk menelan air putih yang ia minum. Hana menoleh pada Revan yang bersiap untuk menyendokkan nasi goreng itu ke mulutnya. Dan hal itu sukses membuat Hana membulatkan matanya dengan sempurna. "Jangan dimakan, Om," ucap Hana dan segera menarik piring suaminya, beserta dengan sendok yang dipegang oleh suaminya itu. Revan mengernyit heran. Ia melihat nasi goreng yang sedikit berserakan di meja di hadapannya. Ia menatap istrinya yang berkeringat dingin dan tiba-tiba berdiri dari duduknya,
bersiap untuk membawa 2 piring nasi goreng itu ke wastafel. Revan mencekal tangan Hana, membuat wanita itu menghentikan tangannya yang ingin mengangkat 2 piring itu, lalu menoleh pada suaminya. "Saya belum makan itu, Hana," ucap Revan membuat Hana menggigit bibir bawahnya. Ini nggak boleh dimakan, Om," ucap Hana membuat Revan mengernyit. "Kenapa?" tanyanya penasaran. Sudah jelas itu masakan pertama istrinya untuk dirinya. Masa mau dibuang sebelum dia mencobanya? Itu... Hana tergagap. Ia malu jika harus mengatakan hal itu. Asin, Om," ucapnya dengan menundukkan kepalanya. Revan terdiam mendengar hal itu, lalu menatap 2 nasi goreng di hadapan istrinya. Seandainya tadi Hana mencobanya terlebih dahulu, mungkin tidak akan asin seperti sekarang. Revan menghembuskan nafasnya mendengar hal itu, lalu menarik salah satu piring itu ke hadapannya membuat Hana mengernyit dan terkejut saat Revan menyuapkan nasi goreng itu ke mulutnya. "Om, itu asin," ucap Hana tergagap. Namun Revan mengabaikannya dan memilih untuk mengunyah makanan itu dengan hikmat. "Enak kok, jika tidak ingin memakannya, biar saya saja yang memakan semuanya," ucap Revan lalu kembali menarik piring nasi goreng milik Hana. Hana terdiam melihat hal itu, padahal nasi goreng itu benar-benar asin, tapi suaminya itu malah begitu menikmatinya. Hana kembali duduk di kursinya lalu berniat untuk mengambil piringnya di hadapan Revan. Tapi pria itu malah menyodorkan sendok yang berisi nasi padanya. "Akan sangat enak jika menikmatinya seperti ini," ucap Revan tersenyum tulus dengan mulut yang mengunyah nasi goreng yang sama sekali tidak asin masuk ke tenggorokannya. Hana membuka mulutnya dan menyambut suapan suaminya itu, tanpa peduli jika sendok itu yang digunakan oleh suaminya. Revan tersenyum melihat hal itu. Ia melihat sendok miliknya yang berhasil memasukkan sesuap nasi ke mulut istrinya. Inikah yang dinamakan satu piring berdua? Romantis sekali, membuat Revan tersenyum tanpa henti dalam hati. Hana dan Bella berjalan ke kantin untuk segera makan siang. Setelah tadi menyimak pelajaran yang diterangkan oleh dosen killer di kampus itu, pelajaran yang sungguh membosankan. "Han," panggil Bella membuat Hana menoleh padanya. "Apa?" tanya dan kembali menatap ke depan. "Gak apa-apa, cuma ngetes doang," ucap Bella dengan menahan tawanya, karena berhasil mengerjai sahabatnya itu. Hana menatap datar pada Bella, kemudian menggelengkan kepalanya. Mereka berdua tiba di kantin dan menatap sekeliling untuk mencari keberadaan salah satu sahabat mereka. Siapa lagi jika bukan Dea? Bella segera menarik tangan Hana mendekat ke arah kursi, di mana terlihat Dea yang terdiam dengan wajah lesunya. Hana dan Bella mengernyit saat tiba di depan Dea, tapi wanita itu sama sekali tidak menatap mereka membuat Bella menghembuskan nafasnya. "Dea, kok diam gitu? Kenapa?" tanya Hana penasaran dan kemudian duduk di hadapan sahabatnya itu, sedang Bella duduk di samping Dea. "Aku putus, Han," ucap Dea lesu membuat Hana terdiam. Dan tiba-tiba terdengar suara cempreng Bella yang bernyanyi membuat semua mahasiswa dan mahasiswi di kantin menatap ke arahnya. "Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi." Plak, satu pukulan mendarat di kepala Bella. Padahal kan dirinya belum menyelesaikan lagunya.